Kebetulan sekali, Bu. Yang lain sudah pada selesai. Ibu jadi bisa fokus berdoa di sini. Terima kasih banyak ya, Pak. Tapi Bu Esti, jangan lupa ya Bu, sumbangannya. Apalagi kan saya lihat Ibu orang yang cukup berada. Jadi jangan pelit-pelit lah Bu ngasih sumbangannya. Hahaha, Pak Karim tenang saja. Saya sudah siapkan sumbangannya kok, Pak. Sebentar ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Mohon diterima ya, Pak. Wah, dengan senang hati. Silahkan Ibu kalau mau berdoa di sini. Saya mau pergi dulu. Ibu kalau butuh apa-apa, panggil saya aja ya Bu. Iya, Pak Karim. Selesai juga akhirnya. Nggak sia-sia kita bikin ini. Hasilnya bagus juga ya. Iya Mas, hasilnya juga bagus. Besok kita bisa langsung menjalankan bisnis kita Mas. Aku yakin kalau kita mengarang cerita sedikit aja, warga di sini pasti bakal percaya. Kamu benar sayang, warga kampung sini tuh gampang sekali buat dibohongin. Hahaha. Bener banget Mas, aku udah gak sabar lihat besok. Ayo Mas, kamu beresin semuanya. Jangan sampai ketahuan kalau ini makam palsu. Kamu tenang aja sayang. Tuh kamu lihat aja kan, makamnya udah bagus gini, sama kayak yang asli. Ya udah Mas, ayo bersihin semuanya. Bersihin tuh semen-semennya. Sekalian jangan lupa tuh sekopnya bawa. Iya Bu, iya. Bu, kita masuk ke rumah yuk. Ya ampun, ini mobil banyak banget yang lewat. Tumben akhir-akhir ini banyak banget mobil yang lewat ke arah sana. Kayaknya mobil-mobil itu mau ke rumahnya Pak Karim deh. Ngapain mereka ke rumah Pak Karim? Loh, Bu Imas masa nggak tahu? Kan di rumahnya Pak Karim ada makam Habib. Terus katanya kalau kita pengen dapat keberkahan, kita tinggal datangin aja makam itu. Oh gitu Bun ya, tapi kok bisa ya di rumahnya Pak Karim ada makam? Emangnya makam Habib siapa sih? Saya juga nggak tahu Bu Imas. Katanya sih Habib terkenal gitu pada zamannya. Terus dia itu pembawa ajaran agama ke seluruh Nusantara ini. Oh kayak Wali Songo gitu ya? Bisa jadi. Tapi nih ya Bu, sebenarnya saya tuh nggak percaya. Pak Karim tuh orangnya kan banyak bohongnya. Ya Ibu pikir aja, masa tiba-tiba di rumahnya dia ada makam? Gak mungkin banget kan? Bener juga sih Bu. Emang nama Habibnya siapa sih Bu? Habib apa ya? Iya, namanya Habib Ucup. Habib Ucup? Ya ampun, ada-ada aja sih. Mana ada Habib yang namanya Ucup? Nggak tahu tuh, biasalah cerita karangannya Pak Karim. Pak Jajak mau kemana? Tumben pagi-pagi bawa bunga kayak gitu. Saya mau ke makam Habib Bu. Bu Imas mau ikut tidak? Oh, nggak usah deh Pak. Lagian saya nggak kenal sama makam Habibnya. Ya sama Bu, saya juga nggak kenal. Tapi kata dia itu Habib. Siapa tahu aja kita dapat keberkahan kalau berdoa di makamnya dia Bu. Korban cerita karangannya Pak Karim nih. Tolong. Dasar guguk nggak berpendidikan. Seenak aja gigit pantat orang. Awas ya kamu ya. Ya ampun, Pak Jaja itu emang gak bisa lepas dari anjing ya? Iya Bu, kayaknya anjingnya emang suka deh sama Pak Jaja. Makin banyak nih orang-orang berdatangan. Lumayan kan uangnya. Cuma bermodalkan makam bohongan dan cerita bohong, aku bisa mendapatkan uang banyak. Itu mobil siapa ya? Kok aku baru lihat? Wah, jangan-jangan orang kaya nih. Selamat sore, Anda Pak Karim. Selamat sore Bu. Iya, saya Pak Karim. Maaf, sebelumnya Ibu siapa ya? Dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya dari kota. Salam kenal ya. Oh iya Bu, saya Pak Karim. Salam kenal juga Bu. Ibu jauh-jauh dari kota, pasti kesini mau ziarah ke makam Habib ya Bu? Benar sekali. Saya dengar dari beberapa teman saya kalau di sini ada makam Habib. Saya mau berziarah sekalian meminta keberkahan. Wah, kebetulan banget nih, ada orang yang dari kota. Aku bisa memanfaatkan dia. Wah, kebetulan sekali. Ayo Bu, kalau mau berziarah, mari. Kebetulan sekali Bu, yang lain sudah pada selesai. Ibu jadi bisa fokus berdoa di sini. Terima kasih banyak ya Pak. Tapi Bu Esti, jangan lupa ya Bu sumbangannya. Apalagi kan saya lihat Ibu orang yang cukup berada. Jadi jangan pelit-pelit lah Bu ngasih sumbangannya. Hahaha, Pak Karim tenang saja. Saya sudah siapkan sumbangannya kok Pak. Sebentar ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Mohon diterima ya Pak. Wah, dengan senang hati. Silahkan Ibu kalau mau berdoa di sini. Saya mau pergi dulu. Ibu kalau butuh apa-apa, panggil saya aja ya Bu. Iya Pak Karim. Ternyata orang kaya juga gampang buat ditipu. Lumayan juga nih uangnya. Kalau kayak gini terus kan aku bisa cepat kaya. Cuma bermodalkan makam kosong. Hahaha. Aduh,
Waduh, hari ini cuacanya panas banget. Ini matahari berasa ada dua. Itu kayaknya Pak Usman deh. Iya itu Pak Usman. Pak Usman, Pak Usman. Ada Pak Jojo. Ada apa ya Pak Jojo? Loh, justru saya mau bertanya, Pak Usman kenapa? Saya lihat-lihat mukanya Pak Usman kusut begitu. Saya lagi bingung Pak Jojo. Bingung kenapa Pak Usman? Sini duduk dulu Pak Usman. Ayo cerita Pak Usman. Kenapa muka Pak Usman cemberut begitu? Saya itu nggak habis pikir sama warga di sini. Kenapa mereka kok mau-mauan ya berziarah ke makam yang asal-usulnya aja masih simpang siur? Oh, maksudnya Pak Usman itu makam yang di samping rumahnya Pak Karim, yang makam Habib itu. Bener Pak Jojo, saya sebenarnya udah lama curiga kalau sebenarnya makam itu nggak ada. Lagian kok tiba-tiba ada makam di samping rumahnya Pak Karim. Itu kan aneh banget Pak Jojo. Dulu pas awal-awal sih saya percaya Pak. Cuma sekarang saya sama kayak Pak Usman sudah mulai curiga. Kayaknya kita harus cari tahu deh Pak Jaja. Sebenarnya makam itu makamnya siapa? Nggak mungkin kan makam Habib tiba-tiba ada di situ. Bener banget itu Pak Usman. Pak Jaja kemana aja sih? Dari tadi saya nyariin loh. Ada apa ya Bu Nia? Tumben nyariin saya. Kangen ya Bu Nia ya. Ini saya mau minta tolong Pak Jaja anterin Koko Meong pulang ya. Saya nggak bisa nganterin. Motor saya lagi dipakai sama anak saya. Meong 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 meong. Waduh, itu Koko Meong ngomong apa sih? Hei Koko Meong, kamu ngomong apa? Koko Meong bilang Pak Jaja tolong anterin saya pulang. Walah, maaf ya Koko Meong. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Meong. Kata Koko Meong, iya Pak Usman nggak apa-apa. Ya sudah, ayo Koko Meong, saya anterin ya. Koko Meong, kamu pulangnya hati-hati ya. Pak Jaja bawa motornya hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Iya siap Bu Nia, tenang aja kalau sama saya mah. Ayo Koko Meong. Meong meong meong. Ya ampun Pak Jaja, baru aja saya bilang jangan kenceng-kenceng. Dia malah jumping kayak gitu. Lihat Bu, uang kita banyak. Ini semua berkat makam bohong yang kita buat. Haha, iya Pak, kalau kayak gini caranya kita bisa cepet kaya. Ternyata ide kamu itu bagus juga. Kita sekarang dapat uang banyak tanpa harus bekerja. Iya dong Bu, siapa dulu? Karim. Ya udah Ibu, simpan uangnya. Simpan di tempat paling aman ya Bu. Siap Pak, Ibu pasti bakal ngamanin uang ini kok. Orang-orang memang bodoh. Mereka percaya saja dengan cerita bohongku. Hahaha. Berhentilah berbohong Karim. Jangan mempermainkan makam. Suara siapa itu? Hei, jangan main-main sama saya ya. Mas, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak gitu? Tadi aku dengar ada suara yang aneh Bu. Suara aneh gimana Mas? Aku dari tadi nggak dengar apapun kok. Itu pasti cuma hayalan kamu aja. Kamu pasti capek kan? Mending kamu istirahat aja deh. Mungkin iya ya Bu. Mungkin aku cuma kecapean aja nih. Ya udah, aku istirahat dulu ya Bu. Apa yang bikin orang-orang percaya kalau ini beneran makam Habib? Aku nggak tahu Mas. Mungkin aja dari cerita karangan Pak Karim. Pak Karim kan pandai bercerita. Bisa jadi sih Bu. Tapi aku akan mencari informasi dulu mengenai makam ini. Ada Pak Usman dan Bu Imas. Tumben kalian ke makam Habib. Kalian mau minta berkah juga ya? Iya Pak, terpaksa aku harus bohong. Oh iya Pak Karim, saya penasaran sama makam ini. Sebenarnya sejarahnya itu tuh gimana sih Pak? Habib Ucup itu siapa? Duh, Bu Imas ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Terpaksa deh aku harus ngarang cerita lagi. Habib Ucup itu adalah salah satu ulama besar pada zamannya. Dia itu salah satu orang yang berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Dia juga ahli agama. Oh gitu ya Pak Karim. Terus kok bisa makamnya ada di samping rumah Pak Karim? Itu saya juga kurang paham Bu Imas. Mungkin emang Habib Ucup ini memilih rumah saya. Soalnya saya juga nggak tahu tiba-tiba makamnya sudah ada di samping rumah saya. Tapi ini aneh Pak, kenapa tiba-tiba ada di samping rumah Bapak? Saya curiga, jangan-jangan ini makamnya bohongan ya? Ya enggak lah Pak, ini makam asli kok Pak. Ngapain juga saya bikin makam bohongan? Sudah dulu ya Pak, saya duluan. Tadi saya dipanggil sama istri saya. Mari Pak Usman, Bu Imas. Mas, aku bener-bener curiga sama Pak Karim. Jangan-jangan bener lagi kalau ini cuma makam bohongan. Aku juga ngerasain hal yang sama. Jangan-jangan ini memang makam bohongan. Soalnya dari penjelasan Pak Karim aja nggak meyakinkan.
Kamu harus kasih tahu keluarga yang lain, Mas. Jangan sampai warga di sini terus-terusan berada dalam tipu daya Pak Karim. Iya Bu, kamu benar Bu. Pak Jaja tuh pergi kemana sih? Katanya mau janjian di sini, tapi sampai siang belum ada juga ini. Ini namanya membuang waktu saya. Hei Pak Usman, maaf saya telat ya Pak. Ini di jalan saya ketemu sama Koko Meong. Katanya dia mau ikut ke sini. Saya pikir-pikir Pak Jaja kemana? Emang kenapa Koko Meong mau ikut? Kata Koko Meong, ada yang mau diomongin sama Pak Usman. Ini soal Pak Karim. Hah? Emangnya apa yang Koko Meong tahu soal Pak Karim? Apa ini ada hubungannya dengan makam di samping rumahnya? Kata Koko Meong, sebenarnya makam yang ada di samping rumahnya Pak Karim itu adalah makam bohongan. Itu hanya akal-akalan Pak Karim aja, biar bisa dapat uang hasil sumbangan. Saya sudah curiga dari awal, dan ternyata emang benar, Pak Karim benar-benar keterlaluan. Koko Meong juga emosi Pak. Dia bilang demi mendapatkan uang yang banyak, Pak Karim rela membuat cerita palsu tentang Habib. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai ini terus-terusan berlarut. Bisa gawat kalau orang-orang semakin percaya sama cerita bohong Pak Karim. Tapi gimana caranya ya biar warga itu nggak percaya lagi? Koko Meong bilang untuk membuktikan semuanya, coba aja kita gali kuburannya. Wah, ide bagus itu. Pak Jaja, kamu bantuin saya ya buat gali kuburan itu. Siap Pak Usman. Untuk memberantas kebohongan, saya akan siap melaksanakan apapun. Pak Jaja, kayaknya udah aman deh. Kita mau mulai sekarang aja atau enggak? Saya selalu siap Pak Usman. Tapi emang benar udah aman Pak. Saya takut ketahuan ini. Kayaknya sih udah Pak Jaja. Lagi pula sekarang kan udah tengah malam, warga juga pasti udah pada tidur. Oke deh kalau gitu. Tapi kita bongkarnya pelan-pelan aja ya Pak Usman. Saya takut ketahuan ini. Iya Pak Jaja, ayo kita mulai. Hah, ternyata memang benar apa yang Koko Meong katakan. Kuburan ini palsu. Lihat aja, orang isinya cuma tanah doang. Benar Pak Jaja, tapi dengan ini semoga semua orang percaya kalau kuburan ini memang bohong. Amin. Semoga aja ya Pak Usman. Ya udah Pak Usman, ayo kita pulang. Iya Pak, ayo Pak. Kamu serius, Mas? Semalam dengar orang yang lagi menggali tanah. Aku serius Bu, mana mungkin aku bohong. Tadinya mau aku cek keluar, tapi aku udah ngantuk banget. Tapi siapa yang malam-malam mencangkul? Atau mungkin itu cuma suara tetangga kali Pak, lagi ngebenerin rumahnya. Tapi aku dengarnya dari samping rumah Bu, dari arah makam. Ibu tahu sendiri samping rumah kita itu nggak ada tetangga. Tetangga kita pada jauh Bu. Iya juga ya Mas, coba deh kamu cek dulu. Hah? Ibu? Ibu lihat ke sini Ibu. Makam Habib yang kita buat dirusak. Masa sih Mas? Hah? Bener Mas, jadi suara yang kamu dengar itu ternyata orang yang sedang menggali kuburan Habib. Siapa pelakunya Pak? Aku nggak tahu Bu. Tapi yang jelas kita bisa celaka Bu. Hah? Lah, kayak gimana maksudnya Mas? Kalau makam itu dibongkar dan orang-orang tahu di sana cuma makam palsu, yang ada semua kebohongan kita bisa terbongkar. Hah? Iya juga ya Mas. Terus apa yang harus kita lakukan Mas? Aku akan cek ke depan. Kita akan pergi dari desa ini biar orang-orang nggak ada yang tahu kita pergi. Iya Mas, kalau gitu aku siapin barang-barang kita dulu. Aku harus selesaikan makam itu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Siapa sih yang berani menghancurkan makam ini? Sialan. Aku bisa ketahuan ini. Aku harus cepat membereskan makam ini. Warga, lihat makam yang selama ini kalian ziarahi. Semua itu hanya makam kosong. Pak Karim ini pembohong besar. Dia yang sengaja membangunkan makam palsu ini dan menyebabkan cerita bohong tentang Habib Gadungan. Tidak, saya tidak bohong. Makam ini memang makam Habib. Mungkin ada orang yang sengaja menggalinya dan memindahkan Habib ini ke tempat lain. Pak Karim, kamu jangan mengelak. Udah jelas-jelas ini adalah makam palsu. Benar itu. Kamu udah keterlaluan Pak Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ayo kita tangkap Pak Karim. Kita jebloskan dia ke penjara. Tidak, saya tidak mau masuk penjara. Saya tidak bersalah. Saya tidak berbohong. Ini memang makam Habib asli. Sudahlah Pak Karim, jangan mengelak terus. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita tangkap Pak Karim. Hei Pak Karim, jangan lari kamu. Ayo kita kejar bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka terus Aku harus bersembunyi kemana lagi? Aku
Aku berlari terlalu kencang dan gak tahu arah. Sampai-sampai aku gak sadar kalau aku lari ke pemakaman. Loh, kenapa kakiku sulit untuk digerakkan? Ada apa ini? Tunggu, apa ini? Kenapa tubuhku terhisap? Tolong! Kenapa tubuhku terhisap? Kenapa tubuhku terhisap seperti ini? Tolong, aku gak bisa keluar. Ya ampun, tubuhnya Pak Karim terhisap oleh tanah. Ini semua pasti azab buat kamu, Pak Karim. Tolong saya, tolong keluarkan saya dari sini. Tubuh saya sama sekali tidak bisa bergerak. Pak Karim, ini adalah azab untuk Bapak. Bapak seenaknya membuat bisnis makam seperti ini. Apa Bapak Karim tahu? Apa yang sudah Bapak lakukan itu bisa menyesatkan warga. Makam palsu, cerita palsu. Semua yang Pak Karim lakukan itu benar-benar menyesatkan. Pak Karim melakukan itu hanya demi keuntungan sendiri. Sekarang terimalah hukumannya ya Pak Karim. Iya bapak-bapak, sekarang saya sadar apa yang sudah saya lakukan itu memang salah. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya mengakui kalau kuburan itu memang palsu dan semua cerita yang saya ceritakan adalah kebohongan. Tapi sekarang tolong bantu saya keluar dari sini bapak-bapak. Maaf Pak Karim, kami tidak bisa membantu Pak Karim. Sekarang hiduplah dengan penyesalan ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita pergi saja dari sini. Semua ini memang benar kesalahanku. Aku benar-benar menyesal. Oh, jadi begitu ceritanya Pak Usman. Itu semua memang pantas didapatkan Pak Karim. Sejak awal saya memang sudah curiga kalau kuburan itu memang palsu dan sekarang terbuktikan. Iya Bu Nia, alhamdulillahnya warga sudah tidak ada yang percaya lagi. Mereka semua sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah ya Pak. Dari kasusnya Pak Karim ini kita bisa belajar jangan sesekali berbohong demi mendapatkan uang banyak, apalagi dengan dalih Habib. Aduh, jangan sampai deh, takutnya kita malah dilaknat. Iya benar Bu Nia. Pak Usman, Bu Nia, saya ada pengumuman penting. Pengumuman penting apa Pak Jaja? Hah? Serius Koko? Koko Meong bilang apa? Aduh, maaf ya, saya nggak ngerti kalau misalnya Koko Meong yang bilang. Koko Meong bilang Pak, kalau Pak Karim meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kapan Pak Karim meninggal? Tadi pagi Pak. Tadi kan Pak RW rencananya mau bantu keluarin Pak Karim dari tanah. Pas semuanya sudah kesana, dilihat Pak Karim kayak lagi tidur. Tapi pas dicek lagi, ternyata Pak Karim sudah meninggal Pak. Ya Allah, ternyata umur tidak ada yang tahu ya Pak. Sekarang Pak Karim ada di mana? Sekarang jasadnya sudah ada di rumahnya Pak. Ayo Pak, kita ke sana. Iya, ayo kita ke sana.